Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Ibu Guru. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan. Pembelajaran 1. Dengan kompetensi dasar muatan IPA, menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara alat gerak manusia. 4.1 Membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Muatan bahasa Indonesia 3.1 Menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. 4.1 Menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, dengan menyimak video pembelajaran yang akan ditayangkan, siswa dapat mengetahui aktivitas-aktivitas manusia yang memanfaatkan organ manusia secara rinci. Dan yang kedua, dengan menyimak video pembelajaran, siswa dapat mengetahui cara menentukan ide pokok setiap paragraf. Yang ketiga, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi paragraf yang padu. Nah, anak-anak sudah siap belajar hari ini? Ayo, jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu ya dengan sabun pada air mengalir sebelum dan sesudah memulai kegiatan. Nah, kalau sudah cuci tangan, mari kita bersiap memulai pembelajaran hari ini. Mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga kita selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar hari ini. Mintalah bantuan kepada ayah bunda untuk mendampingi Ananda selama melakukan kegiatan pembelajaran ya. Jangan lupa ucapkan tolong bila meminta bantuan, ucapkan maaf apabila melakukan kesalahan, dan ucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengidentifikasi ide pokok dalam teks. Nah, ide pokok merupakan inti utama dari sebuah teks. Sebuah teks biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda-beda. Nah, ide pokok ini biasanya terletak pada kalimat utama di dalam suatu paragraf. Kalimat utama ini bisa saja terletak di awal, di tengah, maupun di akhir sebuah paragraf. Nah, kita sudah pernah belajar sebelumnya dalam menentukan pokok pikiran setiap paragraf dari teks. Kali ini kita akan mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Agar lebih paham bagaimana cara mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf, yuk, Ibu akan ajarkan langkah-langkah mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf yang padu. Nah, ada 4 langkah ya anak-anak. Yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Kemudian yang kedua, pahami isi yang ada diceritakan pada teks. Kemudian yang ketiga, tentukan ide pokok masing-masing paragraf. Dan yang keempat, rangkailah ide pokok yang kalian temukan menjadi sebuah paragraf agar susunannya rapi. Tambahkan kata atau kalimat penghubung agar paragraf yang kita buat mudah dibaca dan dipahami. Nah, sebagai contoh ini ya, Ibu di sini sudah memiliki 3 ide pokok. Yang pertama, salah satu kegiatan yang disukai Benny saat libur adalah bersepeda.
Ide pokok yang kedua, bersepeda sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Dan yang ketiga, rutin bersepeda membuat organ gerak pada tubuh bekerja sebagaimana mestinya. Nah, dari 3 ide pokok ini kita akan kembangkan menjadi sebuah paragraf. Gimana sih caranya? Nah, kalian bisa perhatikan ya, dari 3 ide pokok tadi, Ibu sudah mengembangkannya menjadi suatu paragraf yang padu. Dimana contohnya sebagai berikut. Salah satu kegiatan yang disukai Benny saat libur adalah bersepeda. Bersepeda sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan rutin bersepeda membuat organ gerak pada tubuh bekerja sebagaimana mestinya. Nah, pada paragraf ini Ibu menambahkan kata hubung, yaitu kata dengan. Mudah kan anak-anak? Selanjutnya kita akan belajar tentang alat gerak pada manusia. Tapi sebelum itu, amati dulu gambar yang akan Ibu tunjukkan berikut ini. Gambar yang pertama. Gambar apakah ini? Ya, betul sekali. Gambar yang pertama adalah ketika kita sedang mengendarai sepeda. Dan gambar yang kedua adalah kita sedang mengendarai motor ya. Nah, dari kedua gambar ini Ibu punya pertanyaan nih. Amati kedua gambar di atas, gambar manakah yang lebih menyehatkan bagi tubuh? Iya, betul sekali. Tentu saja bersepeda. Oke. Nah, Ibu punya beberapa gambar lagi nih, silakan diamati. Gambar yang pertama adalah berolahraga bulu tangkis. Gambar yang kedua, bermain sepak bola. Gambar yang ketiga adalah berlari. Nah, dari ketiga gambar ini merupakan contoh kegiatan atau aktivitas manusia yang memanfaatkan organ gerak pada tubuh manusia. Nah, kegiatan di atas memerlukan banyak gerakan. Tentunya hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik itu otot ataupun tulang, bekerja dengan baik. Coba kamu amati aktivitasmu sehari-hari. Saat kita berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang, dan menggenggam? Ya, kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Tangan dan otot merupakan alat gerak. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, berikutnya, tulang sebagai alat gerak manusia. Apa aja sih fungsi-fungsi tulang? Ya, benar sekali. Fungsi tulang diantaranya adalah yang pertama, menopang tubuh. Yang kedua, memberi bentuk tubuh. Dan yang ketiga, tempat melekatnya otot-otot. Nah, tulang dibagi menjadi 2. Yang pertama, berdasarkan bentuknya. Tulang dapat dibagi menjadi tulang pipi dan juga tulang pipa. Yang mana aja sih tulang pipi dalam tubuh manusia? Nah, tulang pipi itu terdiri dari tulang telapak tangan dan tulang rusuk. Sedangkan tulang pipa terdiri dari tulang paha dan tulang lengan. Sedangkan tulang berdasarkan zat penyusunnya terdiri dari tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan yaitu tulang yang berada di telinga, sedangkan tulang keras yaitu tulang tengkorak. Nah, di sini Ibu menampilkan alat gerak manusia.
Yang pertama, ini adalah gambar tulang secara keseluruhan yang terdiri dari tengkorak, rahang bawah, tulang selangka, tulang belika, tulang leher, tulang dada, tulang belakang, tulang panggul, tulang pengumpil, tulang masto, tulang telapak tangan, tulang jari tangan, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki. Nah, pada yang gambar berikutnya, ini Ibu menampilkan alat gerak bagian atas manusia, yaitu terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang telapak tangan, tulang pergelangan tangan, dan tulang jari tangan. Sedangkan tulang anggota gerak bagian bawah terdiri dari tulang panggul, tulang paha, tulang betis, tulang tempurung kaki, tulang kering, tulang pergelangan kaki, dan juga tulang jari kaki. Nah, apa saja sih fungsi dari masing-masing tulang anggota gerak manusia? Nah, di sini kita bisa lihat ya anak-anak, tulang hasta berfungsi untuk membentuk lengan bawah menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Tulang lengan atas berfungsi untuk tempat menempel otot utama yang menggerakkan bahu dan siku. Tulang pengumpil berfungsi untuk tempat menempelnya otot lengan yang akan menggerakkan tangan, terutama dengan tangan bagian bawah. Tulang pergelangan tangan berfungsi untuk menghubungkan antara telapak tangan dengan tulang lengan bawah. Tulang telapak tangan berfungsi untuk memberi bentuk tangan, menghubungkan tulang jari dengan tulang pangkal tangan. Tulang paha berfungsi untuk menggerakkan kaki. Tulang kering berfungsi untuk menjamu lengan menggunakan lutut dengan pergelangan kaki, membentuk bagian kerangka pada kaki bagian bawah. Tulang betis berfungsi untuk menopang berat tubuh dan untuk mengatur gerak tubuh ketika berjalan. Tulang pergelangan kaki berfungsi untuk membentuk gerak naik turun kaki dengan adanya sendi dan engsel serta berjalan dengan nyaman. Tulang telapak kaki berfungsi untuk menopang berat tubuh, mengatur gerak tubuh ketika berjalan, berlari, dan melompat. Tulang jari kaki berfungsi untuk membantu tubuh saat berjalan, berlari, berdiri, agar tetap seimbang dan tidak jatuh. Nah, itu saja materi kita hari ini. Untuk tugas, silahkan kalian buka WA grup ya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.